pikiran, oh pikiran kita ya kan, hal yang kadang-kala dalam hidup semuanya mau kita prediksikan, terus kita ribet sendiri sama pikiran kita ya. Sayangnya ya sebagai seorang manusia kita punya keterbatasan teman-teman ya, kita nggak sanggup sampai di ranah tersebut ya kan. Nah, yang akan mampir di telinga dan mata kita nggak bisa prediksi, never ya teman-teman ya. Kadang-kala kita ya kalau berbekal hanya intuisi aja gitu kan ya, tapi kadang-kala syarat dengan ilusi, apalagi buat kita yang selalu penuh dengan emosi ya, kadang-kadang gitu kan, bekalnya intuisi tapi emosian terus ya. Kira-kira clear nggak? Enggak lah gitu kan. Diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca yuk ya, kabar yang mengejutkan yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ini versus sama pikiran kamu ya. Apakah gitu kan pikiran kamu sinkron dengan yang terjadi ataupun ya ternyata itu berbeda banget dari kenyataan. Nah, kita bakal lihat ya teman-teman ya. Right, general jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, gak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke ya, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Taurus yuk sekarang kita baca. Taurus ya, di readingan yang pertama kali ini kita lihat nih pikirannya kamu tuh kayak apa sih ya, ketakutannya kamu kita lihat ya. Ada ketakutan bahwa ada ketidaktenangan ya teman-teman yang sedang kamu rasakan sekarang ini ya, ketidaktenangan. Aduh, nanti kalau misalkan aku dikhianati gimana ya, kalau nanti misalnya aku diperlakukan gak adil gimana ya gitu. Di hal-hal seperti ini yang merongrong pikiran kamu gitu kan ya, di cerita yang pertama. Nah, berita yang bagaimana ya, kabar yang kayak gimana yang bakalan kamu dapat ini, apakah positif ya atau apakah negatif teman-teman. Nah, kita lihat ya, kita bakal lihat. Oke, kalau dilihat di sini positif kok teman-teman ya, ini beritanya berita positif. Wah, kalian pasti menghela nafas. Syukurlah positif gitu ya. Positif ini teman-teman ya, ayo afirmasikan yang baik gitu kan. Nah, kita lihat nih ya, ceritanya ini berkaitan dengan apa sih sebenarnya ya, cerita tentang apa ini, hal-hal yang bikin takut ini ternyata tidak ibaratnya tidak sinkron dengan yang akan terjadi teman-teman ya. Berita yang akan kamu dapatkan tentang komitmen, tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan ya atau relationship teman-teman ya. Jadi relationship ini sebenarnya bukan harus dari romantisme aja ya, dari bisnis juga bisa sih teman-teman ya. Jadi keinginan kamu untuk menjalin satu hubungan ya atau koneksi itu bisa terwujud dengan baik gak sih gitu loh ya. Jadi kemarin-kemarin mungkin ada pikiran-pikiran bahwa aduh nanti kalau misalkan aku, let's say ya, kalau misalkan kau bisnis gitu sama seseorang gitu, aduh aku dikhianati gak ya, ada potensi dia itu nanti lari gak ya atau apalah ya, atau kayak gimana lah ya, atau mengkhianati aku gak ya, betrayal gak ya gitu ya. Ini ada kemungkinan ya, setiap hal pasti punya kemungkinan, tapi yang ini sih sepertinya tidak ya teman-teman, karena ada hal-hal positif yang terjadi. Ini dua kartu positif, bahkan ini 3 kartu di awal juga 3 kartu positif ya. Jadi kalau misalkan itu dari bisnis ya, tapi kalau misalkan dari romantisme, aduh dia cheating nggak ya gitu kan, dia selingkuh nggak ya, atau ibaratnya aku mau jadian nih sama seseorang gitu kan, nah, aku terima apa enggak ya, soalnya aku takut banget kalau misalkan aku nanti pada akhirnya kayak diselingkuhin lagi, dikhianatin lagi gitu ya. Ada ketakutan seperti itu ya dalam hal yang berkaitan dengan komitmen ya. Oke, sekarang kita lihat nih berhubungan dengan siapa aja sih ya, apakah dengan orang masa lalu ataupun dengan orang-orang baru gitu ya. Kita lihat orang baru teman-teman ya, jadi berkaitan dengan orang baru, tapi ya ada potensi
selain orang baru, ini ada orang lain lagi, orang dimana dia itu selalu nggak bisa move on dari kamu ya, atau kamunya juga nggak bisa move on dari dia ya. Tapi ada ketakutan ya di kamu, kalau nanti aku dikhianati lagi gimana ya seperti itu. Jadi kemungkinan ya ada orang baru juga, tapi ada orang yang dimana bolak-baliknya sama kamu lagi gitu, nggak bisa move on dari kamu, kamunya pun juga seperti itu. Nah, sebaiknya respon yang sebaiknya mesti kita lakukan apa sih kalau ada kabar seperti ini atau ada kondisi seperti ini? Pertimbangkan baik-baik terlebih dahulu. Yang pertama, hubungan itu bukan tentang kamu atau dia aja gitu kan ya. Hubungan ini adalah bukan hanya individu kamu, ini aku nih, ini menurutku gitu kan, atau menurut dia ya, bukan hanya seperti itu, tapi menurut kita ya, karena kita ini adalah kata yang memang benar-benar akan menguatkan di satu hubungan. Nah, kalau ini nggak bisa ya jangan gitu loh, karena kalau dibilang apakah hubungan ini nantinya akan gampang, hubungan ini nantinya akan nggak gampang, karena ada pihak-pihak eksternal yang akan selalu ngericuhin hubungannya kalian gitu. Tetapi ya kan, ini bisa diatasi kalau kalian itu solid gitu. Artinya ini kita bicara bukan hanya mengenai relationship yang romantisme aja ya teman-teman ya, tapi juga dari bisnis pun juga sama gitu. Jadi solid dulu gitu. Kalau kamu solid, kamu mau digoncang badai kayak gimana pun kamu tetap akan berdiri. Ibarat kata tiang pancangnya mesti kuat dulu. Jadi apapun yang terjadi ya, kecuali alam semesta ini berkehendak ya, itu udah lain cerita tuh teman-teman. Tapi selagi kalian bisa yang namanya solid ya, hal-hal eksternal ini bisa diatasi dengan sangat baik ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang pertama ya buat teman-teman Taurus. Nah, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita yang kedua kita lihat ya, pikiran kamu, ketakutannya kamu tuh kayak gimana. Waduh ya, illusion. Waduh, pikiran kamu ini lagi ruwet banget, syarat dengan ilusi banget ya. Jadi benar-benar yang lagi ruwet, lagi ribet, tapi dibikin sendiri sama pikiran kamu. Kamu berpikir bahwa pengorbanan yang kamu udah keluarkan ini bakalan sia-sia gitu kan. Apa yang kamu impikan ya, yang kamu yakini ya, udah berharap banget gitu kan sama seseorang, ternyata kayak diresponnya kayak gak sesuai gitu ya, ditolak dan sebagainya. Ini ketakutannya kamu, semuanya kayak sia-sia gitu ya pada akhirnya nanti. Ini dia. Nah, sekarang kita lihat nih kabarnya, apakah baik ya, kabarnya baik gak sih, atau sesuai dengan ketakutannya kamu. Wow. Ya, ada Uranus ya, positif teman-teman ya, ini positif. Jadi memang ini kayak suddenly kabarnya nanti datangnya, suddenly tiba-tiba gitu ya. Dan ini positif kok, jadi akan menghapuskan semua ketakutan kamu yang penuh dengan ilusi itu ya, pikiran kamu yang penuh dengan ilusi yang luar biasa itu ya. Nah, kita lihat nih cerita tentang apa sih ini dan berkaitan tentang apa. Kita lihat ya ceritanya tentang apa ini. Ada ego di sana, tentang pembuktian diri ya, tentang pembuktian diri bahwa mungkin selama ini ya, kamunya merasa diasingkan, merasa ditolak ya sama seseorang gitu kan. Nah, ini dia hal-hal yang ingin kamu buktikan, apa yang ingin kamu perjuangkan selama ini ya, akhirnya disetujui sama banyak orang gitu kan, akhirnya bisa diterima di satu lingkungan gitu kan ya, yang dulunya mungkin nganggep kamu kayak salah, ngecengin kamu, sehingga kamu pikirannya dia yang penuh dengan ilusi, penuh dengan ketakutan kayak gitu kan ya, akhirnya mendukung kok gitu kan ya. Jadi kerjaan kamu nih gak sia-sia, apa yang kamu perjuangkan ini akhirnya nggak sia-sia teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, kita lihat nih. Nah, berkaitan dengan siapa aja sih ya, kalau kita lihat apakah ini orang di masa lalu ataupun orang di ibaratnya orang baru gitu ya. Kalau dilihat di sini banyak kan orang baru sih teman-teman ya, atau orang yang berkaitan dengan pekerjaan juga bisa ya, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan apa yang memang berhubungan dengan yang kamu bangun ini gitu ya, seperti itu. Orang lama juga terlibat ya, banyak kan orang lama yang ibaratnya
kayak ngecengin gitu dan sebagainya. Tapi juga ada beberapa orang yang mendukung kamu ya di lingkup pekerjaan seperti itu. Nah, respon untuk menghadapi masalah ini. Yakin dan percaya, fokus. Ya, fokus sih teman-teman ya, lebih ke belajar fokus, belajar menguasai diri, belajar menguasai perasaan ya. Ini penting banget. Banyak hal yang gagal, banyak hal yang tertunda, banyak hal yang tidak menjadi kenyataan. Karena apa sih? Karena kita yang menggagalkan sendiri gitu. Jadi yang benar-benar pikirannya kita sendiri, ketakutannya kita sendiri yang pada akhirnya attract ya, menarik hal-hal tersebut untuk terjadi dalam diri kita. Sebenarnya alam semesta nggak pernah yang namanya memberikan kita hal-hal yang jelek gitu, hal-hal yang buruk, nggak pernah gitu. Tapi karena pikiran kita menarik hal-hal yang baik ini akhirnya jadi hal yang gak baik, ya itu dia yang kudu diatasi ya. Kuasai diri, kuasai pikiran dengan baik, fokus kalau ada masalah pun yang berkaitan dengan orang lain ataupun hal yang terjadi, situasi dan kondisi yang melibatkan emosi dan perasaannya kamu ya. Fokuskan kembali pada hal yang bisa kamu lakukan, pada solusi bukan sama ilusinya ya, seperti itu. Oke, ini cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga, seperti apa. Ketakutannya kamu, pikirannya kamu, apa sih ya, kita lihat. Oke, kalau kamu harus menanggung semuanya sendiri dan gak ada yang ngebantu ya. Kalau misalkan semua beban itu ada di pundak kamu semua, di badan kamu semua, kelelahan, kecapean gitu, dan benar-benar gak ada yang mau peduli, gak ada yang mau aware, gak ada yang mau empati sama kamu ya. Ini ketakutannya kamu sih teman-teman ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih kabar yang akan datang ini ya, positif atau negatif ya. Kita lihat nih, kurang bagus juga sih teman-teman ya. Kalau dilihat kurang bagus teman-teman ya, ini kurang bagus kabarnya. Banyak hal yang ditutupi ya, banyak hal yang dirahasiakan, bahkan beberapa hal mungkin mengalami putus silaturahmi ya, seperti itu. Tapi kita coba lihat ya, cerita mengenai apa dan berkaitan tentang apa. Orang yang kamu sangka memang gak baik ya, emang gak baik gitu ya, memang punya tujuan yang gak peduli, memang harus kamu sendiri yang selesaiin semuanya gitu ya. Jadi ketakutan kamu sama apa yang terjadi secara real memang nyata gitu, bahwa selama ini ya bebannya ada di kamu semua, kamu yang harus melakukan semuanya sendiri, kamu yang harus menyelesaikannya semua sendiri, kamu yang harus mencukupi segala sesuatunya sendiri ya. Bahkan orang yang mungkin kamu harapkan, yang kamu sangka baik, ternyata juga gak peduli juga gitu ya. Seperti ini teman-teman. Berkaitan dengan siapa sih ya? Berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan bisa jadi adalah orang yang selama ini kamu pedulikan ya, kamu aware ke mereka gitu kan ya. Orang-orang yang selama ini kalau butuh apa-apa ke kamu tuh selalu ada gitu. Kamu selalu menyediakan waktu, kamu selalu menyediakan tenaga, kamu selalu menyediakan apa yang bisa kamu bantu itu. Tapi ketika kamu membutuhkan mereka ya, tidak ada satupun dari mereka yang ngerti kamu, membantu kamu bahkan ya. Bahkan ada di sebelah kamu untuk support kamu aja enggak gitu ya, seperti itu. So sad. Oke, kita lihat ya, apa yang sebaiknya dilakukan. Berubah ya, lakukan perubahan, jangan tanggung-tanggung ya. Berubahnya mesti keras ya, berubahnya mesti 360 derajat ini teman-teman ya, lebih terbuka gitu. Jadi kalau emang udah ibaratnya capek, bilanglah capek gitu. Jangan yang namanya semua beban kamu harus tanggung sendiri gitu. Jangan yang namanya sibuk kuat gitu kan ya, sedangkan kamu udah gak kuat lagi. Ada yang namanya orang itu punya kewajiban masing-masing. Jangan berusaha menanggung kewajibannya orang, karena itu juga tidak membantu mereka. Kadang-kadang kita kepingin yang namanya berbuat baik, tapi baiknya juga kamu juga mesti lihat apakah baiknya kamu ini pada akhirnya membantu kehidupannya mereka atau justru malah menjerumuskan kehidupannya mereka ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi berubah sih, ini lebih ke perubahan yang mesti dimulai dari diri kamu sendiri terlebih dahulu. Bukan kalau kamu menunggu perubahan mereka, itu nggak mungkin ya, itu impossible banget. Tapi berubahnya harus dari kamu dulu teman-teman, dan ini memang berat ya, ini memang berat dan butuh proses yang panjang. Tapi ya itu dia, sungkannya dilepaskan, takutnya dilepaskan, yang gak enakannya juga dilepaskan. Itu adalah beban-beban yang membuat kamu gak pernah maju dalam hidup gitu. Mereka udah maju gitu kan ya, 5 step gitu kan, karena bantuan kamu.
karena kamu terlalu sibuk membantu gitu kan, sehingga kamu malah nggak bisa membantu diri kamu sendiri. Yang ini kebalik nih teman-teman ya, kamu maju dulu gitu, bantu diri kamu sendiri terlebih dahulu, setelah itu kamu bisa bantu orang sebanyak-banyaknya untuk bisa maju dalam hidup kamu ya. Bukannya ketika kamu bantu orang kamunya malah ikut jadi terpuruk gitu, jangan ya. It's not fair for yourself gitu kan ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu, cerita 1, 2, dan 3 ya buat teman-teman Taurus ya. Fokus ke diri, kendalikan pikiran, karena kadang kala ya kita yang menarik hal-hal yang terjadi dalam diri kita, hal-hal yang sebaiknya baik ya. Alam semesta gak pernah ngasih kita hal-hal yang buruk, selalu memberikan kita hal-hal yang baik. Nah kitanya sendiri aja yang kadang-kadang menarik hal-hal yang seperti ini untuk terjadi dalam kehidupan kita. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.